Pemirsa, hari Rabu 22 Januari besok pagar laut di Tangerang akan dibongkar oleh KKP dan TNI Angkatan Laut dibantu sejumlah pihak. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan di sekitar lokasi. Setelah pekan lalu, pembongkaran pagar bambu baru berhasil dilakukan sepanjang 2 km. Besok pembongkaran akan kembali dilakukan. Nampak sejumlah personel sudah melakukan persiapan dan membangun beberapa tenda di bibir pantai Tanjung Pasir. Tidak hanya itu, TNI Angkatan Laut pun menyiagakan 5 buah perahu karet yang masih berada di dalam truk militer. Dan untuk informasi selengkapnya dari lokasi akan disampaikan jurnalis Metro TV Andromeda Arizal dari Pantai Tanjung Pasir. Selamat sore, Andro. Seperti apa situasi terkini jelang proses pembongkaran pagar laut besok bersama antara KKP dan juga TNI Angkatan Laut? Selamat sore Indra dan juga pemirsa, betul sekali sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat tadi dari Lantamal 3 Jakarta bersama dengan KKP ini terus bersiap pada esok hari akan melakukan kembali pembongkaran terhadap pagar-pagar bambu yang berada di Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Kalau kami melihat memang persiapannya sejauh ini baik dari 5 perahu milik dari TNI Angkatan Laut telah bersiap. Kemudian juga tenda-tenda dari sejumlah personil pun juga sudah disiagakan. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana persiapan yang akan berlangsung pada hari esok, saat ini sudah bersama kami dan Lantamal 3 TNI Angkatan Laut ada Brigjen Hari Indarto. Selamat sore Jenderal. Selamat sore. Boleh disampaikan kembali kepada kami bagaimana sih evaluasi kemarin pada saat proses pembongkaran Senin pada hari Sabtu 18 Januari 2025. Apa evaluasi dari pembongkaran kemarin? Terima kasih Mas. Jadi tidak lanjut dari pelaksanaan pembongkaran pagar yang lebih tepatnya kemarin kami membuka akses laut untuk para nelayan untuk beraktivitas kurang lebih 2,5 kilo yang berhasil kita tuntaskan. Dari pelaksanaan saat itu kita laksanakan evaluasi di hari Minggunya. Jadi kalau mungkin ada beberapa rekan wartawan yang menyampaikan kenapa berhenti atau kenapa dihentikan atau apa kenapa tidak, ya itu hanya semata-mata kita laksanakan evaluasi biar pelaksanaan kedepannya bisa lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan koordinasi termasuk kalau mungkin kemarin monitor, ya kita sudah koordinasi dengan Menteri KKP dan pada prinsipnya dari hasil evaluasi yang kita laksanakan kemarin hari Minggu, hari Senin bisa kita laksanakan besok dengan cara maksimal dan dapat menjangkau lebih luas lagi wilayah yang akan kita cabut pagarnya. Oke, kalau kemarin tidak salah kami lihat begitu Jenderal, dari 2,5 km ini pihak dari TNI Angkatan Laut dan juga para nelayan ini mengalami kesulitan pada saat mencabut begitu. Baik itu menggunakan tangan ataupun juga menggunakan perahu. Apa yang akan dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut agar proses pencabutan ini bisa cepat, efektif dan juga efisien? Terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa untuk pelaksanaan besok mungkin akan berbeda teknis maupun spot-spot yang akan kita laksanakan daripada yang sudah kita laksanakan. Yang pertama perlu saya jelaskan permasalahan kesulitan kita pada saat mencabut ya, bambu-bambu yang sudah sekian lama tertanam, dia sudah tertimbun lumpur, di satu sisi kedangkalan mempengaruhi, kemudian bambu yang sudah tertanam lama ya sudah menimbulkan kehidupan di dalamnya, kerang-kerang sehingga cukup menyulitkan. Walaupun itu hanya sekedar digoyang-goyang saja, selama itu menggunakan tenaga manusia, yakin tidak akan bisa tercabut tanpa menggunakan alat. Nah, dari pelaksanaan hasil evaluasi, ya besok ini akan kita laksanakan dengan menggunakan material-material yang semoga bisa mampu untuk mempercepat pekerjaan kita di lapangan. Salah satunya ya kita menggunakan rampur, ya rencana ada 2 LVT-7, kemudian ada 1 kapal, terus kemudian yang di Banten juga kita menggunakan beko apung. Ya, jadi teknisnya nanti operasi yang akan kita laksanakan menggunakan 2 spot. Ya, dari sini Tanjung Pasir yang akan bergerak melanjutkan dari 2,5 km yang sudah kita laksanakan. Kemudian spot yang kedua yang dilaksanakan oleh Lanal Banten itu adalah Lanal binaan kita juga yang bersama-sama dengan FKPD Banten akan bergerak di sektor Mau sampai dengan di Kronjo sana nanti. Harapannya kalau kemarin bisa 2,5 meter, sekarang dengan 2 travel spot dengan material yang lebih lengkap lagi, kemudian dengan jumlah personil juga lebih banyak, harapannya ya lebih dari itu yang kita bisa kerjakan besok pagi. Kalau kemarin kalau kita lihat ada nelayan juga dan juga sejumlah masyarakat, ada 600 personil. Betul. Besok jumlah personil yang akan dikerahkan ini berapa? Apakah dari KKP juga akan dibantu sehingga total berapa jumlah personil begitu untuk mempercepat proses pencabutan dari pagar-pagar bambu ini? Terima kasih. Dari hasil yang sudah kita data sampai dengan sore ini, yang jelas selain masyarakat, instansi kemaritiman kita libatkan semua,
ya mulai dari KKP, KPLP, kemudian Pol Airut, Barhakam, kemudian Bakamla, termasuk kita sendiri, yang kurang lebih ada sekitar 1.000 dibantu dengan masyarakat segini sekitar 1.000. Itu yang di travel spot yang ada di Tanjung Pasir. Kemudian yang di travel spot satunya yang ada di Mauk, kurang lebih juga 1.200-an ya, berbaur sama dengan instansi terkait, FKPD, termasuk dengan nelayan setempat. Demikian. Sekitar 3.000-an lebih lah nanti di 2 spot itu. Di sini 2.000-an, di sana sekitar 1.000-an, 1.000-an. Kalau dari TNI Angkatan Laut sendiri ini sudah menargetkan kan kalau kemarin pada saat kekuatan yang 600 personil ini kan 10 hari begitu. Betul. Dengan adanya 3.000 personil ini mungkin apakah ini lebih cepat atau bagaimana? Kita harapannya semuanya bisa lebih cepat. Tapi kembali lagi Mas, faktor cuaca yang tidak bisa dibohongi. Ya, arus, kedalaman, kemudian belum lagi nanti kalau hujan, faktor cuaca nanti menentukan. Harapan saya sesuai target 10 hari selesai. Demikian. Jenderal, ini kan kita tahu para nelayan di sini juga mengetahui pagar bambu ini kan sudah beberapa bulan yang lalu begitu ya, hampir 5 bulan bahkan ini. Kalau informasi yang diterima dari TNI Angkatan Laut sendiri dengan dibangunnya pagar laut hampir 30,16 km ini informasi pertama kali yang diterima ini pada kapan begitu? Beberapa bulan yang lalu kami menerima keluhan dari masyarakat ya tentang adanya pagar-pagar itu. Kami tidak bisa masuk terlalu dalam ini gunanya untuk apa. Yang kami lihat pada saat itu dari beberapa nelayan yang kami terima itu hanya untuk penangkaran kerang hijau, terus kemudian ada yang untuk penangkapan ikan dan lain-lain. Itu yang kami lihat. Tapi seiring berjalan, berbulan-bulan itu semakin panjang, mereka menyampaikan ke kita. Kembali lagi, kalau masalah hukum kami tidak mau masuk ke dalam sana, yang kami fasilitasi pada saat itu adalah untuk menampung aspirasi nelayan, kami koordinasi ke pihak terkait untuk meminta akses, minimal ada rambu-rambu atau petunjuk arah yang tidak menyulitkan nelayan pada saat mau berangkat mencari ikan. Berarti informasi diketahui proses pada saat pemasangan dan sebagainya sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Betul. TNI Angkatan Laut juga sudah mendapatkan informasi seperti itu begitu? Sudah jauh-jauh hari kita sudah dengar, terus kemudian aplikasi dari apa yang kita koordinasikan sudah terpasang di situ. Dimana kalau malam ada rambu-rambu, ada lampu-lampu penunjuk sehingga mengurangi resiko kecelakaan yang pertama. Kemudian yang kedua, nelayan tahu alurnya harus lewat mana karena adanya penunjuk arah itu. Demikian. Terima kasih Jen Harindarto atas konfirmasinya di Metro Hari bersama kami. Baik, Indra dan juga pemirsa, memang kalau dapat kami sampaikan hingga sore hari ini merupakan kondisi terkini yang bisa kami laporkan di Pantai Tanjung Pasir. Saat ini memang sudah ada 2 perahu karet begitu yang akan digunakan oleh sejumlah personil untuk proses pencabutan di esok hari. Dan tadi pun juga disampaikan oleh Danlanal Tamal 3 Jakarta, Brigjen Harindarto, memang selain dengan menggunakan sejumlah perahu karet dan juga dibantu oleh KKP pada esok hari, kemudian juga dibantu oleh para nelayan, besok pun juga ada ranpur yang akan dikerahkan untuk melihat bagaimana proses pencabutan ini agar berjalan efektif dan juga efisien. Indra, kami sedikit akan menyampaikan kepada Anda bagaimana di hari Sabtu kemarin begitu. Kalau kami melihat proses pencabutan ini ternyata memiliki tantangan tersendiri terutama bagi TNI Angkatan Laut dan juga para nelayan. Ketika proses pencabutan ini dilakukan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, ini petugas dari TNI Angkatan Laut dan juga nelayan ini mengalami kesulitan, sehingga berdasarkan dari evaluasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, besok akan diterjunkan ada ranpur begitu. Selain itu juga dengan mempercepat proses untuk proses pencabutan sendiri, pihak dari TNI Angkatan Laut pun juga menambahkan jumlah personil. Kalau di hari Sabtu kemarin ada 600 personil yang terdiri dari TNI Angkatan Laut saja bersama dengan masyarakat. Nanti ketika hari esok KKP, kemudian juga TNI Angkatan Laut, masyarakat dan juga sejumlah personil lainnya ada 3.000 personil. Diharapkan memang target dari TNI Angkatan Laut untuk mencabut proses dari pagar bambu ini bisa berjalan lebih cepat dan juga tepat. Indra. Baik Andro, kita tunggu nanti besok ya, Angkatan Laut dan juga KKP akan kembali melakukan pencopotan atau pencabutan pagar dari laut. Tapi menarik tadi pertanyaan Anda tentang artinya TNI Angkatan Laut sudah mendengar juga ada laporan dari para nelayan terkait pagar ini sudah beberapa bulan yang lalu. Kita tunggu terus laporan Anda, Andro Meda Arizal dari Tanjung Pasir. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.